Saudara Menteri Koperasi yang juga mantan Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka baru judi online yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pengungkapan kasus judi online tegas disampaikan pemerintah, bukan tanpa alasan. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), masyarakat yang terlibat judi online mampu menghabiskan 70% gajinya untuk bermain judi online. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100 ribu, 200 ribu untuk judi online, sekarang sudah hampir 900 ribunya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni menyebut PPATK harus lebih reaktif bertindak mendalami dugaan aliran dana judi online. Syahroni juga meminta Menkom DJ Mutia Hafid mengambil langkah serius untuk menangani kasus judi online yang melibatkan pegawai kementerian, termasuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi. Dengan menteri sebelumnya kan bisa saja orang menduga-duga, berarti lalai, bisa saja. Tapi kan bisa saja dia nggak tahu sama sekali. Kayak misalnya tadi, 1.000 penutupan website. Ternyata 1.000 ini bukan yang utama. Jadi yang lain malah yang aman, yang ini ditutup. Nah, ya perlu atau tidaknya kan kita jangan menduga-duga seolah-olah dia tahu atau tidak tahu. Tapi bagaimana langkah ke depannya dengan kementerian yang baru yang dipimpin oleh Ibu Mutia ini punya keseriusan lebih tajam. Jadi supaya nggak main-main. Menkom DJ Mutia Hafid memastikan langsung menonaktifkan setiap nama pegawai kementerian yang terlibat judi online. Namun soal dugaan keterlibatan mantan Menkominfo Budi Ari, Mutia enggan berkomentar karena bukan ranahnya. Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi mengaku siap diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Mantan Menkominfo itu yakin dirinya tidak terlibat sebagai backing situs judi online yang membuat 11 pegawai Komdiji berstatus tersangka dan ditahan. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Lalu kita warga negara. Pak, nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nanti nggak Pak. Kita siap ya. Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak? Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Ya. Pak kenal nggak Pak? Mas sudah pegawai Komdigi yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Pakar keamanan digital Sisrek Pratama Persada menyebut sulitnya memberantas judi online di tanah air tak lepas dari adanya oknum yang membackingi aktivitas judi online. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital tak bisa sendirian memberantas judi online. Uang yang beredar sangat banyak sekali gitu, pasti ada oknum, bukan instansi ya. Ini ada oknum institusi begitu yang memang jagain agar ini tetap jalan karena duit yang mengalir itu banyak gitu, dan duitnya ini sudah kemana-mana gitu. Sebenarnya PPATK juga tahu ini duitnya kemana-mana, sebenarnya juga tahu gitu, cuma nggak mau ngomong aja gitu. Tapi ini duit udah mengalir kemana-mana. Oleh karena itu kenapa kok susah sekali memberantas judi online ini? Jadi nggak bisa hanya Komdigi doang yang dibersih-bersihkan. Semua instansi yang terlibat harus dibersih-bersihkan. Kalau mau niat ya gitu. Nah yang jadi masalah, ini niat apa enggak? Pak Presiden sudah perintah, Bu Menteri Komdigi sudah perintah, Pak Kapolri juga sudah perintah gitu. Nah, saya nggak ngerti kendalanya sekarang ada di mana. Ini stucknya nih di mana? Bottlenecknya ada di mana? Nah itu yang harus dicari nih gitu. Supaya apa? Supaya pemberantasan ini bisa cepat diselesaikan.
Sebelumnya, belasan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIJ) sudah menjadi tersangka dalam kasus judi online. Ironisnya, salah satu tersangka pegawai Kemkodiji berinisial AK tidak pernah lulus dalam seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online yang digelar pada akhir tahun 2023. Belakangan, polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan penanganan kasus judi online yang juga melibatkan belasan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Suara Zani dari Polda Metro Jaya. Suara, apa sudah ada pemeriksaan pihak lain di luar pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Siapa saja yang hari ini diperiksa dan apa perannya? Ya, sampai saat ini belum ada pihak lain yang diperiksa oleh polisi setelah kemarin polisi telah menetapkan 15 tersangka yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan sampai saat ini polisi juga masih belum menginformasikan lebih lanjut terkait persiapan dari pemeriksaan tersangka tersebut. Namun kami mendapatkan informasi bahwa kemarin mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi Budi Ari mengatakan siap dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan terkait judi online yang sebelumnya karena 11 mantan pegawainya menjadi tersangka situs judi online. Dan Budi Ari juga mengatakan ia tidak berkaitan dan tidak menjadi backing situs judi online. Walaupun ia kenal dekat dengan 11 mantan pegawai yang menjadi tersangka situs judi online. Kemudian dari informasi Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa ia sedang melakukan bersih-bersih Kementerian Komdiji karena setelah dilantik Wakil Presiden, ia telah menutup 220.000 lebih situs judi online yang sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian situs judi online lainnya. Dan keterlibatan pegawai Komdiji tersebut membuat Mutia Hafid akan mempublikasikan nama-nama siapa saja yang menjadi 11 tersangka tetapi masih menunggu pihak kepolisian selesai untuk melakukan penyelidikan. Dari 15 tersangka itu 11 diantaranya adalah pegawai Kementerian Komdiji dan 3 lainnya itu merupakan pihak swasta yang berinisial AK, AJ, dan A. Dari 15 tersebut, 12 orang itu bekerja di kantor satelit yang berada di Galaksi Bekasi. Dan itu merupakan kantor satelit yang digunakan oleh 3 tersangka yang AK, AJ, dan A yang menjadi utama pengguna memiliki kewenangan untuk mengatur buka tutup blokir website situs judi online. Bella. Baik, terima kasih Suara Zani langsung dari Polda Metro Jaya. Kami akan nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara, Pengadilan Negeri Andolo kembali menggelar sidang terdakwa Supriyadi, guru honorer yang dituduh menganiaya anak seorang polisi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli forensik.